Tuhan, ajar kami tetap mengandalkan-Mu dalam segala hal. Sekalipun doa kami belum dijawab oleh Tuhan, kami tetap melekat kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap duduk di kaki Tuhan, berdoa, dan terus berdoa. Sampai Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas hidup kami. Hari-hari ini semakin banyak orang berpaling dari Tuhan, meninggalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Namun kami bersyukur pagi hari ini bersama dengan jemaat PCC, kami masih memilih tetap percaya kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, hari ini apapun suasana hati kami, pikiran kami, fisik kami, pergumulan kami mau fokus menyenangkan hati Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Waktu-Mu waktu yang tepat untuk menjawab segala seruan doa kami. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk terus berharap kepada Tuhan. Sekalipun lutut kami mulai lemah, keyakinan kami mulai ragu, hari ini Tuhan kami datang dan berkata, Tuhan kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Katakan terima kasih apapun yang kau hadapi akhir-akhir ini. Syukur buat segala yang terjadi dalam hidup kami. Syukur buat setiap warna hidup kami. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik bagi kami. Kami sembah, kami muliakan Engkau, Allah yang hebat bagi kami, Gembala yang baik bagi kami, sahabat yang baik bagi kami, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih banyak Yesus, sembah Dia. Oh, Tuhan Engkau terlalu baik, terlalu besar bagi kami. Sungguh kami kagum melihat segala pertolongan-Mu. Sungguh kami kagum melihat penghiburan yang Kau berikan setiap hari. Tuhan Yesus, we love You Lord Jesus. Kami mencintai-Mu lebih dari siapapun. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau terlalu baik, terlalu dahsyat bagi kami. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk percaya dengan iman yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang Tuhan tolong kami. Yesus Tuhan kuatkan kami sampai finish ya Tuhan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jalan. Mari panggil namanya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya rindu jemaat sisi saja angkat pujian ini dengan imanmu kepada Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab, namun Dia beri yang izinkanlah yang mustahil menjadi mungkin. Sambil bangkit berdiri, panggil namanya. Yesus mendengar Yesus menjawab lebih dari yang amin. Ku kan melihat. Mari jemaat Tuhan saja katakan, Yesus, Yesus, Yesus mendengar. Tuhan, kami gak mau main-main lagi mengikut Tuhan. Pikul salib itu adalah kesukaan-Mu ya Tuhan. Mari kasih tepuk tangan yang dahsyat. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia mari panggil namanya yang minta tolong sama Tuhan. Mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus kuharapkan. Dengan caranya kami percaya
percaya Tuhan, ku kan melihat Dia jadikan. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik, panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab ku harapkan dengan cara yang di waktu yang tepat. Ku kan melihat. Sekali lagi engkau yang membutuhkan Tuhan, panggil namanya Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini. Ya Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Dunia gak semakin baik Tuhan. Tapi kami percaya janji-Mu Tuhan. Engkau yang akan menjaga kami. Engkau yang akan menyertai kami Tuhan. Rancangan-Mu yang terbaik bagi hidup kami. Itu yang kami percaya Tuhan. Bapa, berkati kami Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan jamah Tuhan. Siapkan hati kami. Biar kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Yang siap Tuhan ditabur ya Tuhan. Dan kami siap melakukannya Tuhan. Bapa jamah kami Tuhan. Beracaralah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan. Tuhan yang berbicara Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan. Berfirmanlah juga bagi hamba-Mu ya Tuhan. Bagi setiap kami yang mendengar ya Tuhan. Sesuai kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Bagi setiap kami, Tuhan tegur kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Shalom semuanya. Apa kabar? Benar ya? Benar. Benar ya, luar biasa. Sekarang biasa tuh kalau khotbah pertanyaannya, siapa yang hari ini ada pergumulan angkat tangan, nanti kita berdoa. Tapi saya mau ganti. Siapa yang hari ini gak ada masalah coba angkat tangan. Siapa yang hari ini gak ada pergumulan coba angkat tangan. Jadi luar biasa apa enggak? Kan jadi bingung kan? Luar biasa masalahnya ya Pak ya. Nah itu, kok Bapak masih ada sampai hari ini? Masih keren kan? Ya kan? Coba ya, coba saya tanya. Ada yang lihat gak Pak Stephen lagi bermasalah dari mukanya? Dari bajunya robek gak ke gereja? Kelihatan kayak gak makan 3 hari gak? Enggak kan? Nah. Jadi pada intinya semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan ya. Saya pun berdiri di tempat ini bukan saya gak punya masalah. Ya kan?
dunia nggak semakin baik. Tadi waktu kita menyembah Tuhan tuh, iya juga ya Tuhan. Siapa sih di antara kita yang duduk tuh nggak punya masalah gitu. Cuman persoalannya kadang-kadang kita nih suka lihat kiri, lihat kanan, ya kan. Lu nggak tahu sih gue kenapa, lu nggak tahu gue susahnya kayak apa, ya kan. Makanya lu bisa ngomong begitu. Itu yang jadi persoalan saudara-saudara, ya jangan begitu ya. Jadi hari ini sebenarnya saya siapin firmannya nggak kayak begini sih. Ini ada guru saya di sini. Boleh tanya Pastor, dari kemarin hingga hari ini enggak kayak begini. Jadi puji Tuhan saya punya suami yang baik ya. Baik, suami saya baik banget. Haleluya ya. Jadi istri tuh mesti sering puji suami. Ya kan? Bu Esther, tolong Bu Esther. Ya kan? Lo bener. Oh, bener. Nih saya spill dikit ya. Cowok itu pride-nya tinggi. Ya. Pria itu pride-nya tinggi. Jangan coba disenggol. Ya kan? Jadi kalau lagi di rumah tuh mesti diangkat-angkat gitu. Saya kalau lihat suami saya suka bilang gini, aduh ganteng banget ya Pi. Aduh bener gitu. Jadi ini spill dikit. Jadi ya gitu, kita tuh jadi istri tuh di rumah tuh semua harus berfungsi dengan baik ya. Ya berfungsi dengan baik supaya rumah tangga juga enak. Itu spill dikit. Nanti itu kita ngobrol di lain kesempatan. Kalau nggak saya diomelin pas turun. Ya, ya udah hari ini kita mau belajar tentang doa yang benar, oke? Oke. Doa yang benar. Cigem-cigem saya mau tanya, memang ada doa yang salah ya? Ada gak? Ada ya? Gimana salahnya? Ngotot, minta terus maksa, terus pokoknya ya kalau saya yang pegang mic, aduh saya tanyain semuanya. Apalagi? Nggak sesuai kehendak Tuhan, terus apa lagi? Memuaskan diri, serakah ya Pak? Terus ya harus bertobat, terus apa lagi? Ini Denny, oh Pak Denny, ayo. Apa Den? Waduh langsung dapat contekan. Emang gitu pertolongan selalu datang tepat pada waktunya ya. Jadi begini ya, doa itu saya kemarin diajarin sama guru saya tuh, ternyata doa itu juga ada yang salah. Seperti dalam Yakobus ya, tapi karena waktu kita terbatas kita nggak bahas sampai ke sana-sana lah ya. Kita cuma mau belajar bagaimana jadi yang benar gitu ya. Setuju nggak? Setuju ya? Kan yang penting bagaimana kita benar, yang penting kita nggak salah aja udah, yang salah mah jangan dipikirin. Bener gak? Iya kan? Oke. Jadi yang pertama doa yang benar itu hari ini kita belajar bersama dari Matius 6 ayat 5 sampai 15 yang sebelumnya Os. Oke, kita baca mau bersama-sama atau mau bergantian sama saya? Gantian ya, oke. Udah dapat ya? Oke, 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan.
Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Belum. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oke. Next. Oke. Doa yang benar. Dari ayat ke-5 dan ke-6 tadi, ya, kita belajar apa? Yang pertama, tidak seperti orang munafik. Apa sih orang munafik itu? Orang munafik itu di depan banyak orang atau di depan orang tertentu, dengan ketika nggak ada orang, sama atau beda? Beda. Suka nggak sih bergaul sama orang munafik? Aduh, si bapak ketawanya. Ngeselin ya Pak? Bener, ngeselin Pak. Ya kan? Untung aja saya udah bertobat Pak. Ya kan? Kita aja manusia nih bisa melihat kalau manusia itu munafik gitu kalau berdoa. Kalau orang itu munafik berdoa, apalagi Tuhan yang tahu sampai ke dalam hati kita. Gitu loh. Ya kan? Masalah kemunafikan ini saya pelajari di Alkitab tuh disebut berkali-kali gitu. Masalah hal ini, hal itu, jangan munafik, jangan munafik, jangan munafik. Gitu. Berarti ini hal yang sangat tidak baik toh. Ya kan? Jadi kita kalau berdoa di depan orang, Tuhan tolong, gitu kan. Semangat gitu kayaknya kalau berdoa. Suaranya paling kencang, tangannya paling tinggi gitu. Tapi kalau di rumah hari-hari ya udah santai aja, nggak usah berdoa. Kalau berdoa di rumah lemes-lemes, amin. Udah begitu. Tapi giliran di depan orang atau lagi makan bersama, waduh pimpin doanya kayak syafaat mau doa makan. Ya kan? Jujur ya, kalau orang lagi ajak kita doa makan, kalau bisa jangan kayak doa syafaat ya. Itu ngeselin saudara-saudara. Jujur aja saya ngomong gitu loh. Jujur kan? Nah saya selalu bilang, saya tuh kalau sharing ya, gak ada dusta di antara kita. Benar gitu. Benar. Nah jadi jangan begitu. Kalau disuruh doa makan, waduh Sabang sampai Merauke didoain. Tapi di rumah boro-boro. Bener. Ada gak sih yang begitu? Banyak. Bagus. Jujur. Ya kan. Nah jadi jangan ya. Jangan begitu. Kan udah tahu kan kayak gimana kalau orang munafik, jangan. Ya. Jadi yang paling penting itu kalau kita berdoa, bukannya nggak boleh berdoa depan orang. Saya juga barusan berdoa depan orang, ya kan. Tapi ya jadilah dirimu sendiri, be yourself gitu. Bagaimana cara jadi be yourself? Ya hari-hari ya memang kamu berdoa gitu. Jadi waktu kamu disuruh berdoa di depan ya memang itulah dirimu gitu loh. Ya, yang tahu bukan saya loh, yang tahu bukan pastor, Tuhan yang tahu. Ya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, secret place. Secret place itu apa? Secret itu artinya rahasia. Nah, rahasia itu biasanya antara saya dengan kamu. Rahasia ya, jangan dibocorin. Pokoknya cuma antara kita berdua. Ya, antara saya dengan kamu. Kalau kamu bocorin saya marah loh. Ya kan? Secret itu berbicara tentang only me and you. Gitu loh. Jadi secret place adalah tempat yang memang cuma kita dengan Tuhan. Ya. Maka tadi firmannya bilang apa? Masuk kemana? Kamar. Terus ngapain? Ke pintu. Terus maka Bapamu yang akan apa? Ya kan? Iya. Tersembunyi kan? Tersembunyi loh. Ya. Jadi
Kita itu pribadi, semua orang saya selalu bilang, pribadi lepas pribadi itu di hati kita nih, ada sesuatu yang kita tuh nggak bisa kita lepaskan dengan orang lain. Bahkan suami dengan istri, istri dengan suami. Ada satu hal yang memang yang bisa isi itu hanya Tuhan. Gitu. Dan di sini kita perlu sadar, kita itu hidup itu perlu Tuhan. Dia tuh pencipta kita toh. Jadi hari-hari kita itu memang kita tuh perlu masuk istilahnya ngadu, lapor. Ngadu, lapor, ngobrol, minta. Gitu dong, bener gak? Ibu-ibu aja di tempat ini kalau punya anak sehari aja nggak ketahuan kemana, nggak ada kabar, nggak ada berita, marah gak? Marah gitu loh. Jadi ini kita sebagai anak Tuhan udah diajarkan cara berdoa yang benar adalah ya memang antara kamu dengan aku. Masuk dalam kamar, tutup pintu ya kan, saya dengan Tuhan. Curahkan semuanya, curahkan semuanya, curahkan semuanya. Ya, hanya kepada Tuhan. Hanya pada Tuhan kita bisa berbicara 100%, percaya sama saya saudara. Ya, tidak ada dusta di antara kita. Ya, hanya pada Tuhan. Berbicara tentang secret place. Saya boleh cerita dikit ya. Jadi gini, saya tuh kalau berdoa, saya suka berlutut saudara. Saya berlutut dalam kamar saya. Tapi kalau lagi ada anak-anak, ada pester, saya nggak bisa berlutut toh. Ya kan? Saya berlutut di mana? Ada yang tahu nggak? Di kamar mandi saudara. Di kamar mandi. Kamar mandi itu tempat kita yang paling private, bener gak? Bener gak? Ada gak tempat yang lebih private selain kamar mandi? Saya sih bukan ngajak berdoa di kamar mandi, bukan. Cuman maksudnya ketika kita gak punya tempat untuk kita ngerasa this is my secret place gitu loh. Bisa di mana aja gitu loh. Bahkan bukan cuma toilet kamar mandi saya. Toilet lain pun yang kering saya pernah berlutut di toilet yang kering. Gitu. Jadi Ciga memang pagi gak doa? Bukannya pagi gak doa. Pagi udah doa bergandeng tangan, kita gak bakal keluar kamar kalau kita belum berdoa. Kita udah berdoa, tapi saya tanya, sering gak kalau udah jalan nih, udah kerjaan ini kerjaan itu, siang-siang tiba-tiba resah hatinya. Siang-siang tiba-tiba ingat masalah, siang-siang tiba-tiba kayak mumet banget, ada gak begitu? Ada kan? Nah itu ngapain? Masuk kamar mandi, berlutut cari Tuhan, minta Tuhan, dimanapun tempatnya ada, langsung cari Tuhan. Gitu loh, itu secret place tentang saya dengan Tuhan. Itu ya, pahamnya sampai sini ya. Oke, kita boleh yang kedua. Lalu ayat 7-8. Kita itu kalau berdoa diajarkan di sini seperti kita memang mengenal Allah. Ya, yang pertama apa? Kita jangan bertele-tele. Jangan kayak Tuhan gak tahu apa-apa, jangan kayak Tuhan gak ngerti gitu loh. Ya, contoh misalnya gini. Kan lagi baru masuk sekolah ya. Anak nih datang ke bapak. Kemarin saya ngobrol sampai ketawa. Anak datang ke bapak. Papa, selamat pagi ayahanda terkasih. Hari ini anakmu datang karena mau berbicara kepada ayahanda terkasih terkait sekolah bla 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 bla. Kira-kira waktu anaknya baru ngomong gitu bapaknya udah tahu belum? Udah mau daftar ulang? Tahu nggak? Tahu dong. Bapaknya udah tahu belum mau beli buku? Bapaknya udah tahu belum mau bayar uang seragam ini dan itu? Bapaknya tahu nggak? Tahu. Emang ngeselin nggak? Bapaknya kan pasti mikir gini, nak kebangetannya kayak bapak nggak bisa mikir. Kayak bapak nggak tahu apa-apa tentang kamu, kayak bapak nggak tahu kamu itu lagi sekolah. Bener gak? Bapaknya kan tahu anaknya itu perlu. Bener gak? Ya kan? Kalau bapak beneran lo ya. Kalau bapak-bapakan nggak tahu. Nah, jadi sekarang kira-kira kalau kita datang pada Tuhan kita kan kenal nih sama Tuhan kita ya kan. Perlu gak sih kita bertele-tele? Supaya Tuhan ngerti, perlu gak sih? Enggak. Ya karena
Sebelum kita berdoa aja, sebenarnya Tuhan udah tahu belum kita perlu apa? Tahu, tahu. Doa itu sebenarnya cuma menunjukkan Tuhan saya nggak mampu Tuhan. Saya perlu Tuhan. Sebenarnya begitu, bukannya perlu dijelasin yang kayak orang nggak tahu apa-apa, bukan. Jadi Tuhan itu udah tahu, cuman kita tuh kalau berdoa menandakan yang tadi saya ceritakan, ya. Tuhan itu menjawab doa kita bukan dari kata-kata yang kita ucapkan. Bukan dari banyaknya kata-kata, bukan dari berbelit-belitnya, bukan. Setuju? Setuju ya? Jadi ya kalau berdoa ya apa adanya aja lah, gitu ya. Oke. Di ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di. Nah ini artinya kan kita menyerahkan kehendak kita kepada Allah. Kita mengagungkan Tuhan dan kita percaya bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik dalam hidup kita, maka dari itu kita meminta kehendak Allah yang datang. Ya, oke yang keempat. Nah, kenapa di sini saya catat berdoa setiap hari? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau begitu berarti berdoanya pagi, siang atau malam? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi doanya pagi atau malam? Pagi. Jadi kalau pagi doa ya. Oke. Nah, jadi perlu nggak kita berdoa setiap hari? Katanya pada hari ini yang secukupnya. Kalau besok kita nggak berdoa gimana coba? Nah, iya kan? Jadi firman Tuhan udah mengajarkan kita untuk berdoa setiap hari. Karena kebutuhan kita kan setiap hari. Kita makan setiap hari. Masalah itu setiap hari loh datangnya loh. Ya kan? Aduh serem. Bener. Saya kalau mikir gitu ya, kadang kalau lagi bengong gitu. Nggak berani loh kalau melangkah tuh kalau nggak ada Tuhan tuh serem. Ya kan dunia kan nggak semakin baik. Siapa yang bilang dunia semakin baik di sini? Ada kan? Nah, jadi harus berdoa setiap hari. Berdoa setiap hari. Jangan capek. Kalau Tuhan belum jawab, ya percaya dong. Ya kan? Percaya ya. Kita berdoa setiap hari. Oke. Next. Nah, di ayat yang ke-12. Mengampuni dan meminta ampun ya. Di ayat yang ke-12 kan katanya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oke, jadi kalau sebelum berdoa udah mengampuni belum orang yang bersalah pada kita? Berat ya, boru ya, ngeselin banget ya. Jadi kalau mau berdoa tuh firman Tuhan bilang kita harus mengampuni dulu saudara-saudara. Harus mengampuni dulu. Kita itu hidup ya dari kita lahir dalam sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga, lalu dalam lingkungan pendidikan, sampai kita besar, yang sudah menikah, dalam lingkungan rumah tangga. Ada enggak dari kita yang enggak pernah sakit hati? Enggak ada kan? Ya kan? Coba deh, suami yang enggak pernah sakit hati sama istrinya coba angkat tangan. Pak Ferry sakit hati enggak Pak Ferry? Waduh, sampai pegel. Aduh. Bu Evi siap-siap. Nah kan, ntar ada waktunya buat istri-istri, ntar. Iya bercanda Pak. Pak tapi keterbukaan awal dari pemulihan sih Pak. Pastor pernah sakit hati gak sama saya Pastor?
sering mengampuni itu berarti sering menyakiti. Ya kan? Ketawanya. Pak, sering sakit hati ya Pak? Kan? Nah, terus sekarang gini, sering sakit hati kan? Nah, kalau kita nggak ngampuni lama-lama jadi bener gak sih nih hati? Jadi nggak bener ya. Kehidupan kita jadi apa kalau udah hati kita nggak bener? Kan gitu persoalannya. Maka dari itu, tadi kan setuju kan kita berdoa setiap hari. Nah, kalau gitu kan kita diajarin mengampuni toh. Kalau gitu kita mengampuni kapan aja. Nah, itu pinter loh jemaat di sisi luar biasa. Ya kan? Nah, luar biasa ya. Jadi mengampuni juga setiap hari. Ya, mengampuni juga setiap hari. Jadi waktu kita datang pada Tuhan, hati kita udah benar. Tapi saya kasih tahu nih, ngomong sih gampang ya. Ya enggak? Ya kan? Ngomong sih gampang. Jadi gini saudara, sedikit. Mengampuni itu perintah siapa? Tuhan. Kita mau mengampuni karena apa? Perintah Tuhan. Karena saya dengan Tuhan. Bukan karena saya dengan kamu yang ngeselin. Setuju nggak? Ya kan? Jadi kalau kamu nggak mengampuni salah nggak kesininya? Salah. Dia mah urusannya sama siapa? Tuhan. Bukannya kita diajarin kita nggak boleh menghakimi dia. Maaf yang di situ ya. Bukannya kita diajarin nggak boleh menghakimi dia. Iya kan? Tunjuk aja orangnya. Bener gak? Bukannya kita diajarin gak boleh menghakimi dia. Ya enggak? Mau suami kita kek, mau istri kita kek. Pastor aja bilang, bukan yang ini, sering mengampuni katanya itu. Berarti sering sakit hati sama saya. Kenapa pastor sering mengampuni? Karena Tuhan. Bener gak? Bener gak? Bukannya, aduh kalau bicara tentang pengampunan ini ya, saya juga pernah sakit hati. Banget. Gitu. Tapi mengampuni karena apa? Tuhan memerintahkan, Tuhan bilang, kalau kita gak ngampunin, Tuhan juga gak ngampunin, serem gak? Serem. Nih biasanya ya, dalam pengampunan orang suka bilang gini, Cigem gak tahu aja sih dia tuh kebangetan banget Cigem. Nah ya kan, kalau enggak, Cigem gak tahu, aduh orang itu bener-bener Cigem ya ampun, belagunya minta ampun. Ya kan, bener gak? Lihat aja dia nih, lihat aja ntar, pokoknya lihat aja, gua sih gak bakalan yang begitu, gak bakalan. Sering banget saya dengar begitu. Coba kita balik ya. Kalau Tuhan bilang gini, saya sih gak bakalan sama kamu ya. Coba gimana? Kan katanya begitu, equal kan? Sama dengan kan? Kalau kita mengampuni, Tuhan mengampuni. Kalau kita gak ngampuni, Tuhan gak ngampuni. Bukannya sama dengan. Ya dong, saya kasih kamu Rp1, kamu balikin saya Rp1 sama dengan gak? Sama dengan kan? Jadi kalau misalnya saya bilang, gak bisa karena begini, Tuhan bilang gitu gak sama saya? Ya kan? Sama kan? Jadi mulai hari ini kita bertobat bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Nah, persoalan sakit hati setelah disakiti, itu namanya manusia punya jiwa toh. Sakit toh. Kemarin kita kan belajar. Siapa yang akan menyembuhkan sakit hati kita? Tuhan yang akan balut duka kita. Ya kan? Ada anak-anak dokter di sini. Yang namanya luka, sembuhnya langsung gak Evi? Enggak kan? Namanya orang luka kan dibalut. Ya kan? Sebelum balut kan dicuci dulu tuh sama apa? Rivanol apa namanya? Itulah pokoknya. Cuk lap-lap. Lap-lap ya kan? Kasih apa itu obat? Betadine tuh. Nah, perih kan? Perih katanya tuh. Dibalut. Habis itu ntar seminggu balik lagi ya. Buka perbannya, kita obatin lagi, kita bersihin lagi. Nah jadi itu proses atau bukan? Gitu. Tuhan pasti sembuhin, tapi semua itu proses. Semua itu proses. Dan kenapa sih dia yang nyakitin saya? Kan bukannya firman Tuhan dia bilang besi menajamkan besi. Ya kan? Sekarang saya tanya gini. Pencobaan kita kalau datangnya bukan dari suami kita, dari anak kita, dari orang tua kita, dari teman-teman, dari gereja, dari siapapun yang satu garis dengan kita ini.
Masa iya kalau Tuhan yang datang dengan sinarnya mencobai kita, mau sampai kita jungkir balik juga kita pasti langsung ngampunin, nggak berani kita simpen di hati, bener gak? Ya pasti Tuhan pakai mereka untuk pencobaan itu supaya apa? Saya ada sampai hari ini, bukan gak lautin proses. Bukan gak lautin proses. Dulu, waduh, galak itu minta ampun, boleh tanya Pastor. Sampai ampun Pastor, bener, ampun katanya. Bayangin, suami saya tuh kalem banget. Di sini ada kakak saya, ada enso saya. Kata mereka saya tuh kalau lagi ngamuk apa katanya dulu. Apa so kayak apa so? Barongsai, bayangin. Aduh ketawanya. Jadi gitu. Dulu tuh semua tuh ngeledekin saya kalau cewek-cewek di rumah, enso saya, cici saya. Aduh ampun deh Mas Vera tuh kalau ngamuk tuh kayak barongsai katanya. Gak ada tuh dulu keluarga kami. Orang yang dituakan aja, saya tuh marah. Sampai saya uber pakai kayu lu di jalan. Bener, masih kecil cewek-cewek. Saya gak ada takutnya sama siapapun. Waktu saya kecil tuh ada kakak saya di sini. Cuman kalau sama dia saya takut. Bener, saya takut sama dia, saya takut sama papa saya. Kalau waktu dulu, sekarang suami saya, ya kan. Jadi karena menghormati ya kan. Nah, jadi sampai mana tuh tadi kan? Gara-gara barongsai. Jadi pada intinya setiap orang itu ngalamin proses. Kalau hari ini saya jadi gembala terus saya kalau marah kayak barongsai kabur dong semuanya. Ya kan? Jadi ya itu. Ya kan, proses gitu, nikmatilah setiap proses. Toh Tuhan janji Tuhan akan membalut, ya kan, kecuali Tuhan gak janji, ya enggak, setuju gak? Ya, terus apa lagi tadi? Tunggu, belum. Nah, pentingnya juga gini soal mengampuni. Lihat deh di ayat 14 dan 15 dan 12, kita baca yang 12 dulu ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada. Oke, tentang apa? Mengampuni. 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi artinya ada penegasan tau di sini. Ya kan, ada penegasan. Artinya penting gak kalau ditegaskan seperti ini? Ya, oke. Jadi kita semua setuju pengampunan penting. Jadi summary gini, summary itu ringkasannya seperti ini. Pengampunan itu karena kita taat sama firman Tuhan. Oke? Perkara sakit hatinya kita nanti Tuhan yang balut. Ya, oke? Perkara orang yang menyakiti kita itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, itu yang kita pegang. Ya, supaya kuat, oke? Terus di sini kan di yang 12 ampunilah kami akan kesalahan kami. Berarti kita bersalah gak? Salah. Kira-kira ada enggak, sekarang saya balik ya, ada enggak yang pernah sakit hati sama kita? Ada. Banyak tadi, mana tuh yang jawab banyak. Banyak. Jadi sebenarnya sama, kita juga nyakitin orang. Gitu loh. Kita juga sama nyakitin orang, jadi kenapa kok seolah-olah kalau lagi ngomel lagi nih kayak kita tuh gak pernah nyakitin orang ya. Saya nih suami istri, kalau lagi kesel-keselan nih, saya buka dikit rumus keluarga gembala. Ya. Jadi saya sama pastor tuh kalau kesel-keselan kita itu pokoknya gini, kalau kita debat, kalau kita berantem mesti ada summary yang dihasilkan. Harus. Jadi kita kalau berantem tuh gak boleh sia-sia. Ya, tapi jadi gini. Jadi gini, sampai mana tuh tadi ketawanya sih begitu. Itu sampai mana sih? Saya begitu suka gak fokus kalau liatin suami saya, makanya saya gak mau liatin. Nah gitu caranya ibu-ibu, gitu caranya ya. Jadi gini. Nah jadi tuh kan lupa sampai mana tadi. Apa? Nah jika ada perdebatan tuh harus ada summary-nya. Nah jadi kalau jadi gitu ya, suami istri juga belajar kalau berdebat itu ya, kalau kita berantem tuh ada yang kita hasilkan. Hasilkannya itu gini loh,
Kalau kita ada masalah, kita temukan jalan keluar toh. Benar gak? Jadi supaya kalau bulan berikut datang lagi nih masalah seperti itu, kita udah tahu jawabannya seperti apa. Nah ini, sekarang gini, ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya, jadi gini, ampunilah kami akan kesalahan kami. Berarti kemarin kita salah gak? Di sini, salah. Habis ngapain? Habis ngapain Pak Steve? Berdebat, ngapain lagi? Hah? Hah? Julid ada gak julid? Gak ada, kayaknya jemaat sini gak ngerti julid. Baik-baik. Nah, contoh. Hah? Kesel, habis ngamuk-ngamuk gak jelas, ngomel-ngomel gak jelas, anak dipukulin gak jelas, gak karu-karuan. Ada gak? Banyak ya Pak. Jadi gini, sedikit. Dalam mendidik anak, saya belajar loh. Dulu saya gak kayak gini. Dulu tangan saya tuh gampang. Tapi sampai suatu hari saya bilang, Tuhan, saya gak mau lagi Tuhan kayak begini. Saya gak mau lagi Tuhan. Suami saya cuma bilang gini sama saya, Esther kan begitu kalem. Kamu boleh didik anak. Kamu boleh didik anak. Tapi kamu harus ingat, waktu kamu mau didik dia, kamu tuh lagi meluapkan emosi kamu dengan tangan kamu pik-piak, atau kamu tuh lagi mendidik dia. Ngerti gak? Jadi gitu, kan kita tuh kadang-kadang tuh tangan kita terbang bukan tujuan didikan loh. Tangan terbang karena udah dibilangin dari tadi, pak. Nah, emang dasar lu, pak. Bener gak? Jadi coba kata-katanya yang keluar kata-kata mendidik atau kata-kata karena tadi lu begitu dek. Kesel atau mendidik? Kesel. Kalau saya sekarang nih, saya belajar, saya bilang mana saya. Mami udah ngomong berkali-kali ya. Mami udah ngomong berkali-kali. Saya selalu bilang gitu, iya Mami. Jadi gitu. Nah sekarang balik ke masalah pengampunan. Habis pukulin anak dong, pikpak tadi. Rasa bersalah gak sih di sini? Rasa bersalah. Besok pagi nih kesini nih. Oh terus satu lagi. Habis ya iseng-iseng dikit lah. Minum-minum dikit ya kan. Oleng-oleng dikit ya enggak. Habis mukulin siapa kagak tahu ya kan. Ya enggak. Terus habis godain cewek-cewek mana enggak tahu. Yang cewek habis godain cowok-cowok mana enggak tahu. Hari gini bukan cowok doang yang genit. Cewek juga genit. Bener gak? Saya kalau ngomong apa adanya aja gitu loh. Cewek juga genit. Makanya harus takut Tuhan, kalau bahaya. Kalau bahaya, ya kan? Nah jadi ini kan, yang ketawa ngerti ya. Jadi ini kan kemarin nih. Ini kemarin ya. Oke, ini kemarin nih habis ngapain nih. Ya enggak? Besok pagi berdoa dong. Di sini nih besok pagi. Bapa kami yang di surga bla 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 dan ampunilah kami. Waktu ngomong ampunilah kami ingat gak kejadian kemarin? Ingat ya Pak. Terus habis ingat nih besoknya atau siangnya yang di sini ini nih. Lebih sadar gak untung gak kayak kemarin? Lebih sadar kan? Jadi artinya apa? Bertobat. Bener gak? Dalam doa itu harus ada pertobatan. Ya enggak? Dalam doa itu sebenarnya Tuhan mengingatkan kita juga akan pertobatan diri kita sendiri gitu loh. Ya kan? Tapi namanya manusia. Kalau misalnya jatuh lagi jangan kecil hati ya. Yang penting tetap maju. Kan hidup kita gak mati hari ini. Ya kan? Maju sampai selesai. Oke? Ya saya udah diangkat tinggal berapa menit tuh 7 kayaknya. Ya oke, next. Oke, ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa. Dan sampai amin. Jadi yang punya kuasa siapa? Kita berdoa karena apa? Perlu Tuhan. Karena kita percaya dong sama kuasa Tuhan. Ya enggak? Ya. Jadi kita hidup itu berdoa, percaya pada kuasa Tuhan. Kalau Tuhan belum jawab, di waktu yang tepat
Bukan tadi gitu kita nyanyi. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Bener gak? Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Jangan ukur Tuhan. Jangan ukur Tuhan dengan kemampuan kita. Jangan atur cara kerja Tuhan dengan kita. Kadang-kadang manusia itu suka so pinter. Apalagi yang kepinteran yang suka baca buku, waduh. Saya tuh kalau ngomong sama orang yang kepinteran kadang-kadang tuh suka, aduh. Gitu. Gak boleh gitu. Ya, kita hidup itu kita perlu Tuhan. Kita harus percaya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berdaulat. Oke? Tuhan yang berdaulat. Ya, setuju? Kalau Tuhan belum jawab, sabar dong. Karena ada waktunya Tuhan. Di waktu yang tepat. Ya. Jangan berpikir kok Tuhan cuekin saya, kok Tuhan diemin saya. Bukannya firman Tuhan bilang, telinga Tuhan apa? Ya. Jadi kalau kita doa bukan Tuhan gak dengar. Mama saya tuh dari kecil ya kalau ngomong gini. Tuhan tuh bukan gak punya kuping. Nah gitu ya. Jadi Tuhan tuh dengar ya. Oke. Lalu sekarang gini. Saat kita tuh lagi berbeban berat ya. Saat kita tuh lagi ngerasa aduh Tuhan mau ngomong apa gitu ya. Aduh Tuhan sampai kehabisan kata-kata. Pernah gak di masa-masa kayak gitu? Sampai udah gak tahu mau doa apa. Ada kan? Nah jadi gini. Tuhan udah bilang loh dalam Roma 8 ayat 26, Roh Kudus yang akan membantu kita. Ya. Jadi tugas kita itu apa sih? Sikap hati kita ini harus dibawa hidup kita dalam doa. Nanti persoalan doa itu mau ngomong apa, Roh Kudus akan bantu kita kok. Ya kan? Tapi jangan karena saya nggak tahu mau doa apa terus udah saya udah pause doanya Tuhan, pause. Atau stop malah. Habis itu ntar kita yang repot. Kali ini jemaat kemana ya? Tuhan gak tolong-tolong sih Pak, jangan dong. Bukan Tuhan gak tolong, belum waktunya. Ya, jadi jangan pause berdoa, Roh Kudus akan menolong kita. Gini, kadang-kadang saya tuh kalau berdoa ya, misalnya let's say 10 menit deh. Enggak selalu 10 menit itu saya ngomong. Diam aja di kaki Tuhan. Berlutut aja di kaki Tuhan. Ngomong cuma sepatah dua patah. Kadang-kadang cuma Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan udah tahu ya Tuhan ya. Itu aja. Yang paling penting itu sikap hati kita loh. Konsisten datang doa sama sumber. Itu yang paling penting ya. Oke. Nah selesai kita berdoa. Gimana? Dalam Mazmur kan dikatakan dekat Allah saja aku tenang. Benar gak? Dekat Allah saja aku tenang. Waktu amin. Wah kayak orang baru mandi saudara. Fresh. Betul tuh. Tenang. Sukacita. Damai sejahtera. Utangnya masih ada gak? Masih. Ya kan? Semua masing-masing punya susahnya. Semua masing-masing punya utangnya. Saya juga punya utang. Ya kan? Semua masing-masing punya pusingnya masing-masing. Waktu amin, bukannya utangnya udah kebayar, bukan. Tapi waktu kita amin, kita jadi kuat toh. Kita jadi seger kan. Ada yang Tuhan kasih, damai sejahtera. Ya kan? Tenang. Jadi hari ini udah tenang nih. Biarpun ada yang nagih, Pak maaf ya Pak ya, boleh gak kasih saya waktu lagi. Ya, tapi coba kalau lagi panik bisa berantem di bawah. Gitu ya. Nah besok berdoa lagi. Tuhan kasih lagi dong tenang. Lama-lama selesai gak hidupnya dengan tenang? Masalahnya selesai gak? Enggak juga. Ada juga yang udah meninggal masalahnya masih ada, utangnya masih ada. Gitu enggak juga. Cuman kan kita bisa lewatin hari-hari kita dengan tenang. Masalah kan bukan gak ada loh. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa tenang, damai, lewatin semuanya dengan baik. Bukankah begitu yang benar? Iya kan? Gak mungkin gak ada masalah saudara-saudara. Jadi jangan berharap berdoa itu gak ada masalah. Gak mungkin. Sampai nenek-nenek umur 70 mana Oma Nio? Gak ada hari ini karena anaknya menikah, cucunya menikah. Oma, masih punya masalah gak?
Punya kan Ma? Jadi bukannya berdoa lantas masalahmu selesai, bukan. Tapi kamu punya ketenangan ya kan. Kamu punya damai sejahtera, itu aja Tuhan udah menjawab doa. Tapi percayalah masalahmu juga Tuhan akan tolong. Kan Tuhan gak tega dong. Ya kan, masa sih kalau kita punya anak, anaknya baik, rajin rajin datang, mama begini-begini belajar, mama ini gimana, masa kita cuekin, kan gak mungkin. Nah kalau Bapak di dunia aja baik sama kamu, apalagi Bapak di surga. Bener gak? Ya oke. Nah kalau orang dunia yang gak kenal Allah, banyak yang bunuh diri kan. Nah bukannya sama, saya sama kamu sama-sama punya masalah. Kita sama dia sama-sama punya masalah. Tapi kenapa orang sampai akhirnya bunuh diri? Karena udah gak tenang di sini. Bener gak? Jadi kita berdoa sama Tuhan supaya tadi tenang. Ya Pak, tenang. Ya, itu oke. Nah, lalu next Os. Oke, sekarang saya tuh di sini mau ajak teman-teman semua nih. Saya mau tanya, tiap hari berdoa gak? Gak usah angkat tangan. Tanya aja diri sendiri. Berdoa. Tiap hari berdoa ya. Jadi saya mau bilang sama yang belum berdoa dan sama yang udah berdoa, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa dengan benar. Tuhan gak mungkin tega sama kita. Jangan curiga sama Tuhan. Ya jangan curiga sama Tuhan ya, Tuhan tuh baik loh. Saya tanya nih, kalau kita sama Tuhan aja kita curiga, kita gak percaya, kita mau percaya siapa lagi? Kalau sama Tuhan aja, Tuhan yang gak tolong-tolong saya, mau percaya sama siapa? Gak ada. Ya, jadi mari kita berdoa bersama-sama. Saya dengan Pastor, mungkin orang melihat kami kayak gak ada masalah. Ya ke gereja shalom, senyum. Shalom, semua di shalom-shalomin, di senyum-senyum shalom, atas sampai bawah. Aneh gak ada masalah. Tapi kalau gembala ke gereja, shalom. Semua shalom. Ya kan, atau begini kalau diajak, nangis. Bubar loh. Ya kan, jemaatnya bingung nih, waduh gembalanya begini. Mau nanya siapa? Kan begitu ya kan. Tapi kita senyum hari ini bukan kita gak punya masalah. Bukan kita gak punya pergumulan. Bukan. Tapi karena kita punya Tuhan. Ya, saya dengan Pastor, kami bersepakat, kami gak bakal keluar, kami gak akan mulai hari kami tanpa kita bergandengan tangan berdoa sama Tuhan. Ya, anak-anak sebelum berangkat sekolah, kita jadi orang tua kita ajak berdoa. Ya, dari kecil kita ajarkan mereka berdoa. Ajarkan mereka berdoa, mereka berangkat, malam hari, ajak anak-anak berdoa bersama. Ya, mesbah keluarga. Ya, itu yang kami lakukan setiap hari. Jadi anak-anak saya kebiasaan kalau saya pergi keluar kota kemana, atau saya komsel di gereja udah agak malam, telepon mami doa. Karena apa? Anak kecil tuh gampang dibentuk. Ya mesti. Kalau misalnya anaknya udah gede, ya sekarang. Kalau kan nanti giliran suruh berdoa malu, nggak mau dia aja. Udah begitu ketika duduk bareng suruh berdoa tuh dia aja. Karena udah malu, udah ngerti, udah gede. Ya, oke, itu aja ya. Jadi hari ini kita belajar sama-sama bagaimana kita berdoa dengan benar, bagaimana kita sikap hati kita benarkan dalam doa, ya, dan Tuhan pasti akan menolong kita dengan cara Tuhan. Ya, berdoa tiap hari. Ya, terus berkati hari ini saya habis. Ya udah, oke, well singer boleh bantu saya?
Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tetap percaya Tuhan bekerja. Perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Bapa, ajar kami Tuhan. Teguhkan hati kami Bapa. Untuk kami terus berdoa duduk diam di kaki Tuhan. Apapun masalah yang ada hari ini. Apapun keadaan kami hari ini. Bapa, teguhkan kami, kuatkan kami agar kami selalu duduk diam di kaki Tuhan. Ajar kami, ingatkan kami kalau kami masih punya Tuhan. Apapun masalah kami punya Tuhan. Bapak berkatilah setiap kami Tuhan. Berkatilah setiap kami Bapak. Bapak ajar kami untuk konsisten Tuhan berdoa Tuhan setiap hari Tuhan. Setiap hari mencari Tuhan. Setiap hari mencari Tuhan secara pribadi Tuhan. Ajar kami Tuhan. Bapak berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Berkati Tuhan. Dengan makanan Tuhan. Dengan berkat Tuhan yang baru Tuhan setiap hari ya Bapak. Amin. Setiap pagi Tuhan. Setiap hari Tuhan curahkan berkat daripada-Mu ya Tuhan. Berkat yang baru Tuhan. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan yang menolong pergumulan setiap jemaat-Mu Tuhan. Dengan tangan Tuhan, Tuhan yang menolong Bapa. Dalam nama Yesus Bapa. Bapa beri kekuatan. Amin. Beri ketenangan ya Tuhan. Amin. Beri hati yang baru Tuhan. Bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Dewasakan kami ya Tuhan. Amin. Mampukan kami melewati setiap proses hidup kami. Sampai Amin. kami menang ya Tuhan bersama Amin. Tuhan. Mampukan kami Bapa, berkati setiap kami. Tolong pergumulan kami Amin. Tuhan. Tolong pergumulan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Dengan cara Tuhan. Kuatkan kami melewati semuanya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Amin. Berkati setiap keluarga demi keluarga. Anak Tuhan berkati, Bapak Tuhan berkati, Ibu Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin.